Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Rabu 25 Desember 2024, Hari Raya Natal. Bacaan Kitab Suci. Bacaan pertama dari Kitab Nabi Yesaya, bab 52, ayat 7-10. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 1, ayat 1-6. Dan bacaan Injil, Yohanes bab 1 ayat 1-18. Jadilah terang, hadiah Natal yang terindah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal. Damai di hatiku, damai di hatimu, damai bagi kita semua. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Terang, yang menjadi hadiah terbesar dari Allah untuk kita manusia. Allah rela mengutus putranya sendiri untuk menjadi manusia setelah berabad-abad mengutus para nabinya. Dialah terang bagi segala bangsa. Terang ini datang dalam sebuah momentum kelahiran, dan dalam kelahirannya terjalin kembali komunikasi Allah dengan manusia. Allah memberikan sabdanya melalui kelahiran ini, dan inilah momen sabda menjadi manusia. Satu-satunya manusia yang diutus Allah untuk merujuk dan menunjuk jalan yang benar menuju keselamatan. Maka di tengah hingar-bingar Natal, kita tidak salah fokus bahwa yang menjadi pusat dalam perayaan Natal adalah Sang Terang yang hadir di tengah-tengah kita, yang membawa berita damai dan keselamatan. Karena itu, perayaan Natal akan menjadi hampa dan tidak berarti jika kita mengesampingkan Kristus dan menggantikan Dia dengan hal-hal lain, seperti sebagaimana dunia umumnya merayakan Natal dengan cara sekular dan materialistis. Maka itu tidak ada bedanya dengan bentuk-bentuk pesta pora lainnya dan mencari kesenangan serta akses duniawi. Banyak dari kita yang telah terombang-ambing dan dipengaruhi oleh masyarakat dan godaan di sekitar kita. Namun banyak dari kita pula yang benar-benar menempatkan Kristus sebagai pusat perayaan dan sukacita Natal, dengan mempersiapkan diri secara baik agar dapat merayakan Natal dengan layak dan dengan pemaknaan yang benar. Saudari dan saudara yang terkasih, salah satu cara pemaknaan yang benar seperti yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengisahkan bahwa ada kaki-kaki pembawa kabar baik yang membawa berita damai dan keselamatan. Kaki-kaki pembawa kabar baik itulah yang dimaknainya sebagai Yesus Kristus, kabar baik dari Allah. Berita tentang kabar baik ini mesti diwartakan di tengah dunia yang seringkali penuh kekacauan, bahwa damai dan keselamatan hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Pesan ini begitu relevan di zaman sekarang, di mana dunia terus bergulat dengan konflik, ketidakpastian, dan pergulatan-pergulatan pribadi. Kita dipanggil untuk menjadi kaki-kaki pembawa kabar baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pesan perdamaian yang harus kita wartakan dalam perayaan Natal ini, dan untuk menjadikan perdamaian ini nyata, maka harus mulai dari diri kita masing-masing. Kita mesti menjadi orang pertama yang meretas perdamaian di tengah kasakusuk relasi satu sama lain yang sering diwarnai oleh ketegangan, konflik, kebencian, dan iri hati. Jika kita masing-masing menjadi pembawa damai, niscaya hidup bersama menjadi penuh sukacita dalam persaudaraan yang sejati. Tentang hal ini, kita tidak bisa hanya berbicara, melainkan menunjukkannya dalam teladan hidup yang konkret.
Saudari dan saudara yang terkasih, Penginjil Yohanes memberi arti Natal sebagai firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya, Natal adalah kisah tentang Allah yang tidak hanya berbicara dari jauh, melainkan datang langsung untuk berjalan bersama kita, memberikan teladan hidup yang tak tertandingkan oleh siapapun selain Yesus Kristus. Dia ada dan hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak mengirim pesan atau emoji. Dia datang sendiri dalam wujud manusia. Dialah firman yang hadir, bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dialami. Itulah hadiah Natal untuk kita sepanjang zaman. Kita mungkin bingung memilih hadiah yang tepat untuk keluarga atau teman ataupun sahabat kita. Tetapi Natal ini, Allah dengan pasti memberi kita hadiah yang tidak pernah basi, yaitu Yesus Kristus Putra Tunggalnya, Sang Terang Abadi. Yesus benar-benar menjadi hadiah yang tidak pernah usang dan tidak akan ketinggalan zaman. Dia adalah hadiah yang memberi makna, harapan, dan sukacita sejati. Maka tugas kita adalah menjadi terang yang membawa sukacita bagi siapa saja. Sebagaimana Yohanes Pembaptis bersaksi tentang terang, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi terang Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menjadi terang melalui tindakan-tindakan kecil. Memberi senyum kepada sesama, mengucapkan kata terima kasih, atau membantu orang yang membutuhkan. Di tengah dunia yang seringkali gelap oleh egoisme dan ketidakpedulian, tindakan kecil seperti ini adalah cerminan terang Kristus. Natal hari ini adalah panggilan bagi kita untuk menyadari bahwa di tengah dunia yang terus berubah, Yesus adalah satu-satunya yang tetap. Kehadirannya adalah jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian, bahkan dalam tantangan terbesar pun dalam hidup kita. Mari kita tidak hanya merayakan Natal dengan kemeriahan, tetapi dengan hati yang terbuka untuk menyambut Sang Terang. Jadikan Natal tahun ini sebagai kesempatan untuk berbagi terang Kristus kepada satu sama lain, terkhusus sesama yang mengalami kegelapan hidup. Kita membawa terang sebagai penghiburan kepada yang kesusahan, harapan kepada yang berputus asa, dan cinta kasih bagi yang kurang dicintai. Dengan demikian, Natal kita akan benar-benar menjelma nyata dalam hidup sehari-hari. Natal di hatiku, Natal di hatimu. Jadilah kita terang bagi sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah terang bagi kami. Ajarlah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu, membawa damai dan sukacita kepada semua orang. Jadikan hati kami kandang sederhana di mana Yesus dapat tinggal. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat Natal dan Tuhan memberkati kita.